Halo para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas mengenai kisah Asyah, wanita teladan istri Fir'aun. Selamat menyimak, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channelnya. Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun, bukanlah wanita biasa. Kekuatan dan status yang ia miliki selamanya tidak akan tertandingi. Dia adalah seorang wanita yang tidak pernah membiarkan dirinya ditentukan atau dibatasi oleh keadaan yang menyakitkan. Dalam dirinya, ia membawa keyakinan dan kesadaran diri yang begitu dalam, sehingga dia rela mati demi apa yang dia yakini. Karena alasan ini, Nabi Muhammad SAW menyebut dia sebagai salah satu wanita terhebat sepanjang masa. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW bersabda, banyak laki-laki yang mencapai kesempurnaan, namun tak seorang pun di antara wanita yang mencapai kesempurnaan kecuali Maryam binti Imran dan Asyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah terhadap wanita-wanita lain seperti keutamaan Tarit terhadap makanan yang lain. Al-Bukhari. Kisah Asyah dimulai di Mesir, tempat ia tinggal bersama suaminya Fir'aun, yang dikenal sebagai tiran terbesar sepanjang masa. Setelah diberitahu oleh seorang peramal bahwa ia akan dikalahkan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel, Fir'aun pun memerintahkan semua bayi laki-laki untuk dieksekusi. Al-Quran menggambarkan kehidupan Bani Israel yang mengerikan dalam salah satu suratnya. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari pengikut Fir'aun yang menimpakan siksa yang berat kepada kalian, mereka menyembelih putra-putra kalian dan membiarkan hidup putri-putri kalian. Yang demikian itu merupakan cobaan besar dari Tuhan kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 49. Ketika Nabi Musa lahir, sang ibu pun ikut mengkhawatirkan nyawanya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkannya bahwa dia akan aman dan menyuruhnya memasukkan sang bayi ke dalam keranjang, serta menaruhnya di sungai Nil. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 7 disebutkan, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan, pula, bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi Nabi Musa tiba dengan selamat ke pantai dan ditemukan oleh Asyah. Ia bahkan mampu meyakinkan suaminya untuk menjaga dan merawat anak tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 8 hingga 9, maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar, kelak, dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang berdosa. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari akibatnya. Maka Musa pun dibesarkan di bawah perlindungan Asyah di rumah Fir'aun. Ia tumbuh menjadi seorang nabi besar, yang mengajak umatnya untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Namun, karena penindasan Fir'aun, hanya sedikit orang yang percaya padanya. Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan banyak Bani Israel yang takut untuk tidak menaatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat 23-24, maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. 79-24, seraya, berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Bagi mereka yang berani membangkang kepada Fir'aun dan beriman kepada Musa, ia bersumpah akan memberikan hukuman yang berat. Namun, ketika para penyihir menyadari kebenaran pesan Musa, mereka langsung percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada mereka Fir'aun berkata, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya, Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Quran Surat Taha ayat 71. Meskipun mengalami penganiayaan, tetapi Asyah memegang kepercayaannya pada pesan Musa dan berpegang teguh pada keyakinannya. Keyakinannya begitu kuat, hingga dia rela mati demi itu. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa sang istri mengamini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak segan untuk menyiksanya dengan kejam. Di sisi lain, keyakinan Asyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kuat, sehingga menjadikannya simbol abadi.
Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 11 disampaikan, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi mu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Asiyah adalah seorang ratu, istri dari salah satu pria paling berkuasa di muka bumi saat itu. Sepanjang hidup, ia menjalani kehidupan dengan kekayaan dan kemewahan yang tak tertandingi. Namun, dia tahu bahwa rumahnya yang sebenarnya adalah di surga. Dia tidak memiliki keterikatan pada kehidupan dan tidak ditentukan oleh kejahatan pria yang dinikahinya. Pikiran dan jiwanya tetap independen dari suaminya, yang mana hatinya bukanlah budak keyakinannya. Dengan tegas, Asiyah menolak untuk tunduk pada tirani suaminya. Ia pun secara sadar memilih untuk mengabdikan jiwa dan hidupnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kisah Asiyah ini, terdapat contoh abadi dari seorang wanita yang memilih akhirat di atas semua gemerlapnya dunia ini. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rumah bersamanya mengilhaminya untuk menghadapi tiran terbesar sepanjang masa, yang harus ia bayar dengan hidup dalam prosesnya. Itulah kisah tentang Asiyah, wanita teladan istri Fir'aun, semoga bermanfaat.